Halo anak-anak, kali ini kita masih belajar di subtema 2 pembelajaran 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Apakah kamu masih ingat dengan tugas mewawancara orang tua pada pertemuan sebelumnya? Gunakan informasi yang sudah kamu peroleh untuk menulis cerita tentang perkembangan dirimu. Bagaimana perasaanmu setelah mendengar informasi tentang perkembanganmu? Apakah kamu punya informasi? Kapan kamu mulai merangkak dan berjalan? Selain tinggi dan berat badan, setiap orang juga memiliki kekuatan yang berbeda. Kekuatan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya perubahan pertumbuhan tulang dan otot. Semua perbedaan merupakan anugerah Tuhan. Kita wajib mensyukurinya. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Dari berbagai macam perbedaan, kita harus menghargai perbedaan. Perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Misalnya, kamu melihat teman yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi. Apa yang akan kamu lakukan? Sikap yang harus kita lakukan adalah membantu mengambil barang tersebut. Yang berikutnya lagi, misalkan kamu melihat temanmu yang kesulitan membawakan barang bawaannya, apa yang harus kamu lakukan? Sikap yang akan kamu lakukan adalah menolong membawakan barang bawaannya agar temanmu tidak kesulitan dan meringankan beban barang bawaan temanmu. Yang berikutnya, kamu melihat temanmu yang kesulitan mengikuti gerakan tari. Apa yang akan kamu lakukan? Sikap yang akan kamu lakukan adalah kita harus membantunya untuk menjelaskan gerakan tari yang belum dipahami dan belajar bersama. Sikap saling menghormati termasuk pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang sila kedua Pancasila adalah rantai. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke pembelajaran 3. Masih ingatkah kamu dengan gerakan kuat dan lemah tangan pada gerakan tari yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Bagaimana perasaanmu saat menari? Dapatkah kamu mengikuti semua gerakan sesuai contoh yang diberikan? Untuk dapat menari dengan baik, kamu perlu banyak berlatih. Menjaga pola makan yang sehat dan bergizi juga penting, agar badan tetap sehat dan kuat. Dengan badan yang sehat, kamu dapat melakukan gerakan tari dengan baik. Makanan yang menyehatkan dan bergizi. Misalnya, 1. Makanan pokok. Ada nasi, kentang, jagung, ubi, roti, dan sagu. 2. Lauk pauk. Ada daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Yang ketiga,
sayur-sayuran, misalnya kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Yang keempat, susu, misalnya susu kambing dan susu sapi. Yang kelima, buah-buahan, misalnya buah jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Untuk buah-buahan, anak-anak dapat temui misalnya di pasar atau di perkebunan. Nah, suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam satu kali panen. Berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Oke, mari kita selesaikan soal cerita di atas. 3.400 ditambah dengan 3.400 sama dengan 6.800. Oke anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan tetap belajar. Terima kasih.